Gue perkenalkan Prabowonomics The Fishing Time. Kenapa gue bilang The Fishing Time? Jadi gini ya, Pak Prabowo itu kan jenderal yang sangat jenius. Beliau itu udah ahli strategi, dan tentunya gerakan-gerakan Pak Prabowo itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita. Artinya, di dalam strategi pemerintahan beliau, yang diutamakan itu adalah trust dan misi percobaan. Nah, ini adalah strategi untuk 5 tahun pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian bilang bahwa, wah udah 10 bulan nggak ada hasil apa-apa. Guys, kali ini gue bukan menjilat pemerintah. Gue akan bocorin sebenarnya konsep yang ada itu seperti apa, oke? The Fishing Time. Pak Prabowo itu ahli strategi itu nomor 1. Tidak mudah untuk mengerti jurusnya beliau. Dan yang kedua, beliau mengutamakan kepercayaan pada orang-orang yang diberi kesempatan sama beliau di periode pertama. Banyak orang yang bilang, iya kan itu semua titipan, itu adalah jabatan-jabatan titipan. Even kalau itu titipan, Pak Prabowo tidak masalah. Selama lu bisa kerja, lu direkomendasikan, ya silahkan, saya berikan kesempatan. Nah, ini kata kuncinya. Ketika Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan, disitulah game memancing dimulai. Jadi kalau dikatakan 10 bulan ini ngapain aja, masyarakat makin sengsara. Guys, to be fair, siapapun presidennya, kalau cara hidup lu tetap kayak begini-begini aja, lu nggak nambah skill, lu nggak ada keinginan untuk maju, mau hidup di negara manapun, lu tetap akan suffer. Tapi jangan salah, nanti ada kritik gue buat pemerintah. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa yang dimaksud dengan phishing, dan ini ada kotak-kotak apa aja. Kita mau lihat ya, selama ini, Pak Presiden kita tuh udah ngapain aja. Nah, Pak Prabowo itu geraknya senyap, di bawah tanah, dan sambil memancing. Kita bisa lihat sama-sama, kita bicara tentang KPK. Banyak orang bicara, pada saat Pak Prabowo jadi presiden, korupsi makin merajalela. Nah, ini ada kesalahan fatal di mata masyarakat. Lu bisa bilang korupsi merajalela itu kenapa? Karena banyak berita kan tentang korupsi ketangkep kan. Guys, kalau korupsinya ketangkep, itu artinya yang nangkep siapa? KPK menangkap, ini kan pasti ada perintah. Perintah ini ada info. Ini adalah gerakan senyap daripada Prabowonomics melalui program Fishing Time-nya dia. Kalau Pak Prabowo itu tidak menepati janjinya akan memberantas korupsi seperti yang ada di video ini. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Maka tidak mungkin data yang gue dapat hari ini, dari 10 bulan itu ada 80 lebih nama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sudah terbukti bahwa Pak Presiden benar-benar bekerja memberantas korupsi. Jadi hati-hati kalau kalian berpikir Pak Presiden Prabowo menjabat, korupsi makin merajalela. Lu tahu ada korupsi karena ada berita KPK menangkap. Justru harusnya lu mengapresiasi bahwa Kejagung dan jajaran KPK itu menetapkan tersangka gila-gilaan. Dan yang baru saja terjadi adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja langsung menjadi tersangka. Ini istimewa sekali. Kemudian kasus timah itu juga sampai terbongkar seperti itu di era pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi gerakan senyap fishing time-nya, beliau memberikan kesempatan. Tapi beliau melihat, barang siapa merugikan negara, diam-diam Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang bahkan sampai kita sendiri nggak sadar bahwa itu adalah kinerja beliau. Tertangkaplah orang-orang ini. So, jelas ya, bahwa Prabowonomics The Fishing Time, per hari ini udah 10 bulan, KPK berhasil menjerat begitu banyak orang yang bahkan kita nggak terpikir. Yang kedua, ini yang nggak disangka-sangka di luar Nurul nih. Gerakan anti korupsi, GAK. Ya, ini apa sih sebenarnya? Mungkin lu belum pernah tahu. Ini gue kasih tahu ya. Agenda cutting budget. Oke. Ini selain juga dilakukan oleh banyak negara, nggak cuma Indonesia, Amerika juga sama, Korea juga sama. Tapi cutting budget ini sebenarnya adalah gerakan senyap, gerakan mancingnya Pak Prabowo untuk nunjukin dan untuk mancing semua orang keluar, di-cut pemangkasan budget. Orang-orang yang biasanya pakai budget ini buat korupsi makin seperti cacing kepanasan dan makin agresif untuk korupsi di berbagai bidang, akhirnya disikat sama KPK dan Kejagung. Ini adalah salah satu strategi mancing yang namanya tikus-tikus itu keluar dengan cara kasih racun di dalam tanah. Di tanahnya disuntik racun. Racunnya apa? Potong budgetnya. Mereka makin bergeliat, mereka cari cara untuk korupsi, kemudian informasi dibocorkan pada Kejagung dan KPK, dihajar dan tertangkaplah. Ini angka ini nanti prediksi gua akan mencapai sekitar 130 sampai 150 nama sepanjang 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan ini masih akan terus berkembang. Lu lihat aja nanti yang akan muncul dari berita. Gue nggak bisa disclose sekarang, tapi yang jelas nama-nama ini akan terus bertambah sampai 100 lebih, 3 digit lah intinya ya. Jadi sudah ada 2 gerakan dan ini akan bikin pusing. Dan ternyata dengan gerakan GAK ini Indonesia itu sebenarnya udah berhemat 300 triliun guys. Wow. Ini kalau bukan karena Pak Prabowo karena siapa? Sekali lagi gue nggak jilat beliau ya, gue nggak kenal sama beliau juga. Tapi gue bicara fakta. Gue melihat apa yang gue dengar dan ini informasi A1 tentang The Fishing Time. Ini mekanisme Prabowonomics. Berikutnya di sini ada MBG. Banyak orang ngebully, yalah memang dalam prosesnya ngaco sih, terus terang ada yang sampai basi dan seterusnya. Tapi kan ini namanya sistem yang sedang berjalan, tentunya ya kita harus fair ngomong, banyak juga pelaksananya programnya Pak Prabowo itu nggak kompeten. Tapi ya pelan-pelan kan diperbaiki, ya kan?
Tidak selamanya makanan itu busuk, tetap dijalankan. Nah, ternyata MBG ini selain dianggap tidak membantu, sebagian orang terbantu, yaitu subjektif lah ya. Tapi faktanya, ini telah menciptakan 290.000 lapangan kerja. Dan banyak banget tangan-tangan yang terbantu, vendor-vendor yang terbantu, UMKM terbantu dengan adanya program MBG. Memang ini masih angkanya jauh dari 20 juta lapangan kerja. Guys, beliau masih kerja 10 bulan. Lu jangan minta Pak Prabowo itu bisa roro jonggrang. Negara ini udah akut hancurnya. Siapapun yang jadi presidennya juga butuh waktu. Ya kan? Kalau misalnya periode sebelumnya dikasih kesempatan 2 periode, lu jangan dong ngejudge dari periode yang lama, lalu Pak Prabowo dibilang lu gak bisa kerja, lu jelek, lu cuma omon-omon doang, lu cuma joget-joget doang. That's not fair at all ya. Cuma 10 bulan bisa nangkep korupsi yang kayak ini. Lu kira nangkepin orang korupsi itu nggak ada resiko? Ya, itu perlu dipertimbangkan. Berani cutting budget, berani bikin sentuhan MBG, dan sudah ada lapangan kerja baru sebanyak 290.000. Dan juga ini melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan peternak untuk mensupport program MBG. Nah, yang keempat, ini menarik. 9 naga, oke? Jadi sekarang tuh ada 9 naga yang interchangeable dengan 9 haji, oke? 9 haji dan 9 naga. Dulu tuh 9 naga, terus kemudian didesain baru nih gamenya 9 haji. Artinya saya nggak mau rely banget sama 9 naga, dan akhirnya 9 naga itu dipanggil ke istana, lalu dimintain. Selama ini gue bantuin bokap lu ibaratnya, dan kali ini adalah generasi lu yang harus mengabdi kepada negara. Gue nggak bisa disclose di sini apa pembicaranya, tapi satu-satunya presiden yang berani manggil 9 naga ke istana dan minta secara terang-terangan, lu harus bantu, lu bantu ini, lu bantu ini, lu bantu ini, lu bantu ini. Kalau lu nggak bantu, konsekuensinya ini. Gue nggak bisa disclose, tapi mungkin itu bisa salah, tapi yang gue dengar harusnya benar. Setelah itu 9 naga datang di sana, lalu pulang, dan ya terjadi something deal di situ. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa wah ini Pak Prabowo ini didatengin bos-bosnya, wah ini pasti nanti akan ada barter, tukar posisi, tukar jabatan. Salah besar guys. Beliau mengundang 9 naga, memaksa mereka dalam tanda kutip untuk berkontribusi pada negara, bukan sebaliknya. Kalian catat, kalian cari tahu kebenarannya, karena ini adalah hal yang paling gila menurut gua. Hanya satu-satunya presiden setelah Pak Presiden Soeharto yang berani melakukan ini, dan itu menarik banget. Pak Prabowo meminta 9 naga untuk berkontribusi pada negara kita. Nah, yang terakhir kita bicara tentang harga beras yang terus naik. Memang Pak Prabowo mengakui harga beras kita tuh tinggi. Makanya sebenarnya dia melanjutkan konsepnya Pak Soeharto untuk swasembada pangan, tapi belum bisa dilakukan. Yang ada adalah memberikan kontribusi 10 kilo beras untuk orang-orang yang miskin, dan sampai hari ini udah 16 juta orang yang terbantu. Ini fakta. Tidak bisa dipungkiri program ini adalah program yang gua sorotin sebagai salah satu strategic program yang dilakukan oleh Prabowonomics, dan cara dia yang sangat elegan dan pinter untuk mancing tikus-tikus ini untuk keluar dan dibantain satu-satu. Baru 10 bulan loh, bagaimana kalau 4 tahun? Apa yang akan terjadi? Nah, ini adalah sebuah fakta yang kita mesti lihat, dan kata kuncinya sebenarnya guys, bersabar. Biarkan sistem berjalan, biarkan proses mancing ini berjalan, dan kita akan lihat hasilnya. Nah, di segmen kedua, mari kita kritik pemerintah bersama, apa yang mudah-mudahan bisa didengarkan